Muhammad Muhdor Amin kini hanya tinggal nama. Korban dikenal pekerja keras dan penyayang keluarga. Ia juga seorang takmir masjid. Korban dan pelaku bekerja sama dalam bisnis jual beli mobil sejak 2 tahun terakhir. Inilah serial tabir menagih utang nyawa melayang korban seorang takmir masjid. Laki ya? Iya. Dibuang di Tepi sungai sana itu. Tapi HP-nya dibuang sini. Korban MMA dan tersangka MMK ini adalah rekan bisnis dan mempunyai utang kepada korban, kurang lebih utangnya 40 juta rupiah. Di tengah jalan ngomong terus akhirnya saya tonjok sampai dia nggak bangun. Muhammad Muhdor Amin kini hanya tinggal nama. Kepergiannya yang begitu tragis membuat anggota keluarga yang ditinggalkan merasakan kepedihan yang sungguh mendalam. Menurut Duki, kakak ipar korban, almarhum dikenal pekerja keras dan penyayang terhadap keluarganya. Dia pekerja keras. Jadi setelah pensiun dari Eko itu dia langsung untuk uang pesangonnya itu untuk bisnis gitu. Jadi ya kita sebagai keluarga ya sangat hilang. Almarhum juga aktif di lingkungan tempat tinggal. Ia seorang takmir masjid tak jauh dari kediamannya. Ia merupakan tulang punggung keluarga. Namanya cari jual beli mobil, jadi kesana kemari cari barang gitu kan gitu. kesibukan Bapak apa selain jual beli mobil? Nggak ada lagi. Ya, Takmir ya? ketakmiran itu ya masa kalau lingkungan ya masalah lingkungan ini gimana menjadikan warga ini sejahtera, damai kan gitu. Berarti Bapak ini tulang punggung keluarga juga? Betul. Sebagai tulang punggung keluarga sih. Rahman, selaku ketua takmir yang sering bertemu dengan Muhammad Muhdor Amin, merasakan kehilangan yang mendalam. Muhammad Muhdor Amin dikenal karena kejujurannya. Beliau sosok anggota masyarakat yang saya kategorikan orangnya tegas, jujur. Dia berani mengatakan yang benar, juga berani mengatakan yang salah itu salah. Dan kami sempat bertemu dia ketika kami diundang dari takmir di masjid ini, dan beliau juga habis sholat zuhur atau asar sempat bincang-bincang sama kami. Beliau juga sangat mendukung bagaimana masyarakat sini itu bisa aktif, berjamaah, kemudian rukun, kemudian baik sama masyarakat yang lain, terutama jamaah masjid. Istri korban Sutik Anita Sari mengaku kenal dekat dengan pelaku. Pelaku dan almarhum suaminya memiliki bisnis jual beli mobil sejak 2 tahun silam. Sering di sini memang baik-baik aja, tapi akhir-akhir ini mungkin masalah keuangannya nggak lancar. Suntik menyebut jika ada firasat buruk sebelum suaminya dibunuh. Ia membaca percakapan antar suaminya Muhammad Muhdor Amin dan pelaku melalui pesan WhatsApp soal utang piutang antar keduanya. 1 minggu sebelumnya itu memang ada bentrok di WA-nya itu. Itu tak lihatin itu iya ada konflik uang. Terus anak saya tak suruh lihatin, dia kamu nggak baik-baik aja sama orang ini. Terus hari Kemisnya itu dia minta ke sana, mungkin lagi uangnya yang itu 120 itu tak dikasih. Jadi
Jadi udah saya kayak firasat si temen bapak ini nggak baik orangnya gitu ya. iya. 1 minggu sebelum kejadian. 1 minggu sebelum kejadian tuh udah nggak enak perasaannya. Iya. Nggak tenang. Malang tak dapat ditolak. Muhammad Mudor tewas di tangan Misbakul, orang yang dibantunya. Misbakul naik pitam karena tak terima ditagih hutang. Keluarga menuntut Misbakul dihukum berat karena sudah menghilangkan nyawa tulang punggung keluarga dan panutan keluarga.